Erick Thohir tegaskan timnas Indonesia versus Belanda. Rumput GBK mulai diwanti-wanti. Tiket pertandingan di GBK sold out. Madampang buka suara usai pertemuan dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Mantan pelatih timnas Thailand mendadak sinis. Jesus Casas bahwa pemain lapis kedua melawan timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan penting di ajang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan dua laga tersisa di grup F, Timnas Indonesia berpeluang besar untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu kemenangan dari dua laga tersisa nanti dipastikan sudah cukup bagi Timnas Indonesia untuk melaju ke tahap berikutnya. Apalagi tim besutan Coach Sintayong itu akan bermain di kandang sendiri dengan menjamu Timnas Irak pada 6 Juni 2024 dan Timnas Filipina pada 11 Juni 2024. Namun menjelang berlangsungnya laga tersebut, rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta yang dijadikan sebagai venue pertandingan Timnas Indonesia kabarnya terancam rusak. Ya, seperti diketahui, Stadion Gelora Bung Karno ini juga akan menjadi tempat digelarnya konser boyband asal Korea Selatan pada Sabtu 18 Mei 2024. Untuk mengetahui kesiapan tersebut, Sekretaris Jenderal PSSI yaitu Yunus Nusi mengecek kondisi rumput stadion pada Selasa 14 Mei 2024 sore waktu Indonesia Barat. Dalam foto yang diunggah PSSI, terlihat panggung besar sudah berdiri di area lapangan. Yunus pun mengakui kondisi rumput kini jauh lebih bagus ketimbang saat melawan timnas Vietnam di Maret kemarin. Ia berharap setelah digunakan konser, stadion tersebut dapat segera dibenahi untuk persiapan pertandingan timnas Indonesia. Ya, sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berkomunikasi dengan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta. Mengingat waktu yang berdekatan antara pegelaran konser dan laga timnas Indonesia, tentu kondisi rumput SU GBK akan menjadi sorotan. Apabila rumput tidak memiliki cukup waktu untuk segera dibenahi setelah pegelaran konser, bukan tidak mungkin laga timnas Indonesia dipindah ke Stadion Jakarta International Stadium yang juga bertaraf internasional. Meski demikian, ada beberapa keuntungan yang akan dimiliki timnas Indonesia jika venue terpaksa dipindah ke Jakarta International Stadium, di mana kapasitas penonton di stadion tersebut kabarnya jauh lebih besar dari GBK. Selain itu, jarak tribun penonton yang sangat dekat dengan lapangan tentu akan bisa memberikan tekanan lebih kepada tim lawan. Tiket pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Irak dan Filipina pada Juni nanti kabarnya telah terjual hingga 50.000 lembar pada Kamis 16 Mei 2024 siang. 12 jam 50.000 tiket terjual, tulis akun Instagram resmi timnas Indonesia pada Kamis siang. Ya, antusias supporter timnas Indonesia untuk mendukung langsung tim asuhan Coach Sintayong di GBK nanti tetap terlihat tinggi meski ada kenaikan harga tiket pertandingan. Harga tiket termurah pertandingan timnas Indonesia saat melawan Irak dan Filipina dijual dengan harga 250.000. Ya, kabarnya kenaikan harga tiket timnas Indonesia ini mendapatkan respon negatif dari sebagian supporter. Lewat media sosial, mereka mengeluhkan kenaikan harga tiket. Namun meski begitu, 12 jam sejak tiket resmi dijual, antusias supporter untuk membeli tiket tetap tinggi. Terima kasih Garuda fans, mari antar Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA, tulis pihak timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku siap berkolaborasi untuk memajukan sepak bola Asia Tenggara usai bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand yaitu Madampang. Bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, kami berdiskusi tentang sepak bola Asia Tenggara yang kini semakin berkembang, tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya. Kami juga terbuka untuk berkolaborasi demi memajukan sepak bola Asia Tenggara dan bisa bersaing di level Asia, tegasnya lagi. Berselang beberapa jam, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand atau yang kerap disapa Madampang pun akhirnya buka suara atas pertemuan keduanya ini. Dalam sebuah unggahan Madampang di akun Instagram pribadinya, ia mengatakan, senang berkesempatan bertemu dengan Bapak Erick Thohir, Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia yang merupakan mitra sepak bola Thailand yang baik. Semoga bisa bekerja sama ke depannya, bersama-sama mengembangkan sepak bola ASEAN, tulis Madampang. Ya, Indonesia dan Thailand saat ini menempati posisi ketiga besar ranking FIFA Wakil Asia Tenggara di kawasan Asia. Thailand menempati posisi teratas dengan menghuni peringkat 101 dunia, sedangkan Indonesia di posisi ketiga di peringkat 134 dunia.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir kabarnya bertemu dengan perwakilan Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB. Dalam pertemuan itu kabarnya dibahas soal laga uji coba Timnas Indonesia versus Timnas Belanda. Hal itu diungkapkan oleh Erick Thohir di Instagram pribadinya. Dari gambar itu terlihat ia berdiri di samping perwakilan KNVB di mana mereka masing-masing bertukar jersey Timnas Indonesia dan Belanda. Erick Thohir mengungkapkan pertemuan itu membicarakan sejumlah kerjasama antara PSSI dan KNVB, termasuk sejumlah program antara kedua federasi pun direncanakan. Orang nomor satu di PSSI itu membeberkan program-program tersebut, mulai dari pembinaan akar rumput sepak bola Indonesia hingga peningkatan kualitas liga domestik dari segi manajemen. Namun yang paling ditunggu-tunggu adalah diagendakannya kedatangan Timnas Belanda ke Indonesia. Tak hanya Timnas seniornya, tetapi juga level junior dan Timnas perempuan. Pertama, PSSI dan KNVB ingin membuat program pembinaan untuk grassroots sepak bola Indonesia. Kami sepakat mengagendakan kedatangan Timnas Belanda mulai dari senior, junior hingga Timnas perempuan yang akan datang secara bergantian di setiap tahun, serta membuat program yang bisa meningkatkan kualitas liga dari segi manajemen, tegas Erick Thohir. Patut dinantikan kapan laga Timnas Indonesia dengan Timnas Belanda ini. Tentunya akan mari melihat Tom Haye dan kolega bersua dengan bintang-bintang Timnas Belanda yang mempunyai kualitas kelas dunia. Pelatih Timnas Irak, Jesus Casas mengindikasikan hanya membawa skuad lapis kedua saat melawan Timnas Indonesia pada Juni nanti. Ya, diketahui Timnas Irak telah mengoleksi 12 poin dari hasil 4 kemenangan di laga sebelumnya. Perolehan itu sudah memastikan Irak lolos ke putaran ketiga. Hasil melawan Indonesia dan Vietnam pun tak berpengaruh. Oleh karena itu, Jesus Casas terkesan meremehkan kedua lawannya di laga terakhir babak putaran kedua dengan hanya mengandalkan pemain muda. Dilansir dari Win-Win, Jesus Casas telah memutuskan memanggil banyak pemain muda untuk dua laga tersisa kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Selain itu, alasan pemanggilan para pemain muda ini juga berkaitan dengan persiapan Timnas Irak untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Dua laga melawan Indonesia dan Vietnam dinilai sebagai laga yang tepat untuk Timnas Irak dan mempersiapkan tim terbaik untuk Olimpiade mendatang. Para pemain muda yang dipanggil Jesus Casas termasuk Ali Jazim, tulis Win-Win. Jesus Casas juga tertarik dengan sejumlah talenta muda yang saat ini berkarir di Eropa. Salah satunya Lucas Simon, imbuhnya lagi. Pertanyaannya, apakah langkah Timnas Irak ini layak disebut meremehkan Timnas Indonesia, di mana skuad Garuda yang diprediksi akan tampil full tim bersama para pemain keturunannya. Apalagi pertandingan ini digelar di Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia tentu ingin membalas kekalahan telak saat bertandang ke Basra. Mantan pelatih Timnas Thailand Withaya Lauhakul memandang sinis program rotasi PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sejauh ini Timnas Indonesia memang diperkuat pemain-pemain keturunan. Hasilnya tidak buruk karena skuad Garuda mampu menembus 16 besar Piala Asia 2023 kemarin. Dan bukan hanya itu, anak asuh coach Sintayong juga berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 seiring datangnya pemain keturunan yang membela Timnas Indonesia. Dalam hal ini, menariknya PSSI masih belum akan berhenti. Nyatanya pemain yang sudah mendapatkan persetujuan dari coach Sintayong seperti Kelvin Verdon dan Jens Reven sedang menjalani proses. Meski berhasil membawa efek positif di Timnas Indonesia, nyatanya program ini dipandang sinis oleh mantan pelatih Timnas Thailand. Menurutnya, naturalisasi ini tidak bisa dilakukan terus-menerus sebab kesuksesan tidak akan datang jika berbicara jangka panjang. Dalam jangka pendek tidak apa-apa, untuk jangka panjang menurut saya tidak bisa sukses, ucapnya dikutip dari YouTube Harimau Malaya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa cara agar timnas stabil seharusnya dari pembinaan pemain muda. Itu sebabnya kami perlu memiliki stabilitas dari pemain level muda hingga akademi, sambungnya lagi. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.